Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya saudara semua yang ada di rumah masing-masing ada di dalam pemeliharaan dan penyertaan daripada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita masuk di dalam firman Allah. Hari ini saya akan bicara tentang satu tema, yaitu kerukunan. Mari kita buka firman Allah yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 133. Satu ayat yang sudah sering kita baca di dalam ayat 1 sampai 3. Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara perhatikan, ada satu tekanan di sini, yaitu tentang rukun. Rukun itu artinya baik, damai, tidak ribut, tidak bertengkar. Dan rukun bicara tentang kesatuan, dan kesatuan ini mendatangkan berkat Tuhan. Saudara lihat Alkitab berkata, ke tempat di mana ada kesatuan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kesatuan ini merupakan doa dan harapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan orang-orang percaya. Dicatat di dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai 11, 20 dan 21. Mengapa demikian? Karena Roh Allah, Roh Kudus itu tidak dapat bekerja, saudara, kalau tidak ada persatuan. Jadi Allah akan memerintahkan berkat kemana? Ke suatu tempat yang tidak ada perpecahan. Di mana ada kesatuan, kesanalah Allah memerintahkan berkat. Rumah tangga yang senantiasa memiliki kesatuan, kesanalah Allah memerintahkan berkat. Umat Tuhan yang memiliki kesatuan, kesanalah Allah memerintahkan berkat. Dan untuk menerima janji firman Allah di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 ini, syaratnya adalah rukun. Ya. Syaratnya adalah hidup damai, rukun. Ya. Nah, untuk mencapai kerukunan ini tentu diperlukan langkah-langkah. Ya. Karena sudah pasti yang dimaksud firman Allah ini adalah orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Arti kata Tuhan memerintahkan berkat kepada orang-orang percayanya yang percaya kepada Yesus. Karena tertulis di dalam firman Allah. Bukan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi Allah memerintahkan berkat ya, di mana ada kerukunan, tapi kerukunan itu adalah yang pertama, yaitu orang yang percaya Yesus. Untuk mencapai kerukunan dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 ini, maka langkah-langkahnya yang pertama adalah orang itu percaya Yesus. Ya, jadi orang yang telah percaya Yesus harus hidup rukun. Karena di mana ada kerukunan, ada damai sejahtera, maka nomor satu, di situ ada berkat. Tentu kalau orang percaya Yesus, saudara, nomor satu dia terima berkat dari Tuhan, yaitu berkat keselamatan. Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Alkitab berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dengan kata lain, tidak ada berkat keselamatan, tidak ada jalan keselamatan di luar Yesus. Jadi yang pertama adalah untuk mencapai kerukunan dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, maka orang tersebut harus percaya Yesus, harus di dalam Yesus. Dengan kata lain, sudah harus percaya, bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru yang kedua, langkah-langkahnya adalah mencapai kerukunan dalam Mazmur 133, tinggal di dalam Yesus. Kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai 7 berkata demikian.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, perhatikan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi langkah yang kedua untuk mencapai kerukunan dalam Mazmur 133 ayat 1-3, yang pertama langkahnya percaya Yesus dulu. Yang kedua setelah percaya tinggal. Artinya apa? Hidup di dalam kebenaran firman, hidup di dalam Yesus, tinggal di dalam Yesus. Maka kalau kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, ayat 7 katakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22 berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Yohanes 14 ayat 13 juga berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan ini satu ayat yang penting juga, Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 8, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi, untuk mencapai kerukunan yang mendatangkan berkat itu, maka orang pertama harus percaya Yesus. Jadi kerukunan yang dimaksud dalam Mazmur 133 1-3 ini bukan bicara orang yang di luar Yesus, tapi orang yang di dalam Yesus, yang percaya, bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang kemudian tinggal di dalam Yesus, artinya hidup di dalam Yesus, iring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, nah baru setelah itu yang ketiga, saling mengasihi. Jadi untuk mencapai kerukunan dalam Mazmur 133 ayat 1-3, ya, sebagaimana janji berkat Allah di dalam ayat tersebut, maka tiga hal. Yang pertama percaya Yesus, yang kedua tinggal di dalam Yesus, yang ketiga itu yaitu saling mengasihi. Nah, kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 9-12. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi mengasihi itu adalah perintah Tuhan, bukan himbauan. Kalau himbauan itu boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi kalau dikatakan inilah perintahku dalam ayat 12, segala perintah yang sifatnya perintah, kalau kita tidak lakukan maka ada konsekuensi. Tuhan berkata, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi. Ya. Jadi saudara bayangkan nilai kerukunan dalam Mazmur 133 ayat 1-3 tersebut, di mana Allah sendiri yang memerintahkan berkat kepada kerukunan itu ada, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang tinggal di dalam Yesus, dan orang-orang yang hidupnya saling mengasihi. Nah, baru memenuhi kriteria itu, maka Allah berkata, aku memerintahkan berkat ke sana. Nah, mengasihi ini harus dimulai dari mana, saudara? Nah, saya mulai ada 4 hal, ada 4 poin yang saya catat. Mengasihi yang pertama harus dimulai dari mengasihi keluarga. Ya, poin yang pertama, mengasihi keluarga.
Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi yang pertama, saling mengasihi itu harus dari keluarga. Ya. Mengasihi harus dari keluarga. Jadi kalau ada orang berkata, aku mengasihi Tuhan, aku melayani Tuhan, tetapi tidak mengasihi keluarganya. Ya. Ada suami-suami yang dengan istri tidak bicara lebih dari 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi bisa-bisanya berkata dia mengasihi Tuhan dan mau melayani Tuhan, itu semua pendusta. Ya. Ada kakak beradik yang tidak bicara, tidak omongan, tetapi berkata saya sibuk melayani, itu semua pendusta. Dan itu semua tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya mengasihi harus dari keluarga. Bagaimana mungkin saudara bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Sedangkan yang jelas-jelas setiap hari kelihatan suamimu, istrimu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, engkau tidak kasihi. Alkitab yang berkata kalau ada orang yang seperti ini, ia adalah pendusta. Ya. Makanya saudara kalau mau lihat jemaat-jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan, ya, indikatornya gampang. Lihat apakah dia mencintai dan mengasihi keluarganya atau tidak. Kalau ada orang yang menelantarkan keluarganya, tidak mengasihi saudaranya, ya, mungkin dia diberkati secara ekonomi, tetapi mungkin adiknya hidup miskin atau kakaknya hidup miskin dan dia sendiri tidak mengasihi, bahkan tidak membantu dan memberikan pertolongan, maka hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah. Karena kalau mau melihat orang yang mengasihi Allah, maka orang itu sudah pasti dia sangat mengasihi keluarganya yang dipercayakan oleh Tuhan. Ya. Suami harus mengasihi istrinya. Istri harus tunduk kepada suaminya. Tidak mungkin ada istri-istri yang membicarakan kekurangan suaminya, melawan suaminya dan berkata saya mengasihi Tuhan dan hidup mau melayani Tuhan. Omong kosong. Orang tua harus membimbing anak. Anak pun harus hormat kepada orang tua. Ya. Ini saya sebutkan saja ayatnya, mungkin bisa dicatat. Suami harus mengasihi istri dalam Efesus 5 ayat 25, Kolose 3 ayat 19, 1 Petrus 3 ayat 7. Istri harus tunduk kepada suami, Efesus 5 ayat 22 sampai 24, Kolose 3 ayat 18, dan 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Orang tua harus membimbing anak, Ulangan 6 ayat 1, 2, 7. Amsal 13 ayat 22a, ayat 24, Kolose 3 ayat 21, Efesus 6 ayat 4, dan Yesaya 49 ayat 15. Anak harus hormat kepada orang tua, Efesus 6 ayat 1 sampai 3 dan Kolose 3 ayat 20. Semua ada dalam firman Allah. Itu sebabnya Tuhan perintahkan harus mengasihi. Jadi mengasihi yang pertama, jemaat Tuhan harus engkau mengasihi keluarga. Hidup rukun. Yang kedua, saudara harus mengasihi siapa? Mengasihi pemimpin rohanimu. Ya, kalau dalam konteks di tempat ini sebagai gereja, maka saudara harus mengasihi gembala sidangmu. Ya. Bagaimana mungkin saudara melayani di gereja ini, di tempat ini, tapi saudara berkata, aku tidak sejalan dengan Bapak Gembala. Misalnya, ya. Atau saya tidak sejalan dengan pemimpin rohanimu. Ya. Tidak bisa. Dengan kata lain, saudara harus menghormati gembalamu di tempat ini, pemimpin rohanimu. Apa itu kata Alkitab? Iya. Mari kita lihat Ibrani 13 ayat 7a.
Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Pemimpin saudara, gembala saudara yang menyampaikan firman Allah kepadamu, ingat. Dia yang telah membentuk engkau, ya. Memimpin umat-umat Tuhan, domba-domba yang dipercayakan Tuhan. Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. 1 Tesalonika 5 ayat 12, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati, perhatikan, menghormati mereka, ya, yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Yang memimpin saudara jemaat Tuhan di tempat ini, siapa? Yang memimpin saudara dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan, ya. Kalau pemimpin di luar Tuhan, mungkin pemimpinmu di perusahaan, di kantor, ya. Tetapi yang memimpin saudara dalam Tuhan itu siapa? Gembala sidang saudara. Siapa yang menegur saudara sebagai jemaat? Gembala sidang, ini kata firman Allah. Yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Jadi kalau ada gembala menegur jemaat itu bukan karena dia marah dan karena dia benci. Karena itu tugas firman Allah. Menegur dalam arti kalau ada jemaat yang hidupnya tidak tertib, salah, tidak sesuai dengan firman Allah, ya, hidup dalam dosa, maka harus dinasehati. Maka harus ditegur. Supaya apa? Supaya mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya hormati mereka, hormati pemimpin-pemimpin rohani saudara, hormati gembalamu. Ya. Saudara bisa lihat dalam firman Allah itu di dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 16. Itu tentang Miriam yang tidak hormat kepada Musa sebagai pemimpin. Maka mereka kena hukuman Allah, ya. Bapak Ibu Saudara bisa baca saja di rumah karena waktu kita tidak cukup, ya. Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Jadi saling mengasihi itu pertama mengasihi keluarga, kedua mengasihi pemimpin rohani. Ya. Jadi kalau saudara melayani di gereja ini sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, maka tidak mungkin saudara tidak sepaham dan tidak sepakat atau tidak mendukung pemimpin rohanimu atau gembalamu di tempat ini. Tidak mungkin, karena itu tidak alkitabiah. Ya. Tidak mungkin seorang jemaat Tuhan, pelayan Tuhan berkata, aku mau melayani Tuhan tapi aku mau berjalan sendiri. Tidak sesuai dengan visi dan konsep dari gembalaku atau pemimpin rohaniku. Ya nggak bisa. Itu tidak alkitabiah. Dan itu tidak benar. Makanya Alkitab itu tertib dan teratur. Kalau saudara lihat firman Allah, ya, jadilah kamu saksi Tuhan mulai dari mana? Dari Yerusalem. Yerusalem itu apa? Keluarga. Ya, beresin dulu keluarga. Makanya saling mengasihi mulai dari keluarga dulu, ya. Saudara nggak bisa berteriak-teriak di luar sana, bersaksi tentang Tuhan, Allah hebat, Allah besar, Allah dahsyat. Sementara saudara suami istri tidak omongan, anak-anak dengan orang tua tidak bicara, ya. Saudara kakak beradik saling bermusuhan, berebutan warisan, harta, kekayaan dan lain sebagainya, itu tidak bisa. Itu semua tidak diperkenan oleh Tuhan. Ya. Jadi kalau ada pelayan-pelayan yang model begini bertobat, bereskan dulu keluarganya. Mulai dari Yerusalem, ya, jadi saksi Tuhan. Baru ke Yudea. Ya. Yudea siapa? Teman-teman seiman. Jadi mengasihi keluarga. Baru yang kedua mengasihi pemimpin rohanimu. Baru yang ketiga apa? Mengasihi antar jemaat. Jadi saudara sebagai jemaat harus mengasihi keluargamu,
baru kemudian engkau harus mengasihi gembalamu, pemimpin rohanimu, baru engkau mengasihi sesama teman-teman jemaat. Ya. Coba kita lihat Galatia 6 ayat 10. Di situ apa yang dikatakan? Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, bagi saudara semua, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ya, kata Alkitab, berbuat baik kepada semua orang, tetapi, nah ini ada prioritasnya, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, jadi saudara, kalau saudara akrab dengan kawan-kawan yang tidak seiman, itu baik. Tetapi kalau saudara tidak akrab ya dengan kawan-kawan yang seiman, tetapi lebih akrab dengan kawan-kawan yang tidak seiman di luar sana, ya itu tidak alkitabiah. Karena Tuhan berkata, firman Allah berkata, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Tapi sebelum kepada semua orang, terutama kawan-kawan kita seiman. Dengan kata lain, saudara jemaat Tuhan di tempat ini, maka saudara ya harus berbuat baik kepada antar sesama jemaat, saling tolong-menolong, saling harga-menghargai, ya, saling berbuat baik. Jangan orang lain di luar sana yang bukan teman seiman, saudara bisa bantu, bisa tolong sedemikian rupa, tetapi ada teman seimanmu yang di dalam gereja mungkin sedang kesusahan, engkau pura-pura tidak tahu dan tidak peduli. Itu tidak alkitabiah. Jadi mengasihi antar jemaat dan sesama. Ya. Supaya apa? Kita lihat 1 Korintus 1 ayat 10. 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada apa? Perpecahan di antara kamu. Supaya di antara jemaat tidak ada perpecahan. Ya. Jadi, saudara harus mengasihi, mulai dari mengasihi keluarga, mengasihi pemimpin rohani, gembalamu, terus mengasihi sesama teman seiman atau sesama jemaat, ya, dan sesama. Jadi, saudara mengasihi sesama umat manusia, tetapi terutama mengasihi teman-teman seiman, ya. Harus, ya. Nah, baru yang terakhir, puncaknya levelnya ke yang lebih tinggi, yaitu mengasihi musuh. Nah, jadi mengasihi ini dimulai dari mengasihi keluarga kita, kemudian mengasihi pemimpin rohani kita, kemudian mengasihi teman-teman seiman sesama jemaat, kemudian mengasihi musuh, levelnya yang lebih tinggi. Ya. Mengasihi musuh. Kita lihat Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, lihat, Tuhan sendiri berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh. Nah, tidak ada satu kitab suci manapun yang mengajarkan kita untuk mengasihi musuh. Ya, hanya Yesus yang mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita. Dan itu tidak mudah. Makanya kalau levelnya orang-orang percaya sudah sampai bisa mengasihi musuh, ya, maka 3 langkah ini mereka sudah penuhi, percaya kepada Yesus, ya, tinggal di dalam Yesus artinya menjadi pelaku firman, hidup dalam kebenaran, terus ketiga hidup saling mengasihi, yaitu mengasihi di antara keluarga, mengasihi pemimpin rohani, mengasihi sesama jemaat, dan mengasihi musuh, maka lengkap sudah langkah ini, maka berarti mereka sudah mencapai kata kerukunan yang ada di dalam Mazmur 133 ayat 1-3, maka orang-orang yang seperti ini nggak perlu cari berkat. Ya. Karena yang suruh berkat datang itu Tuhan sendiri. Kesanalah aku memerintahkan berkat. Ya. Bayangkan saudara, Tuhan memerintahkan berkat ke sana.
kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau apa? Kalau hidup orang percaya sudah sampai kepada langkah-langkah dan kualitas yang tadi saya katakan. Nah, mengasihi musuh kita lihat lagi dalam Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah, ini levelnya iman seseorang yang sudah baik di hadapan Tuhan. Kalau saudara baik kepada orang yang baik kepada saudara, itu nggak heran. Orang dunia pun yang tidak percaya kepada Tuhan melakukan hal yang sama. Ya, seseorang yang baik kepada kita, maka kita baik kepada dia, itu nggak heran dan tidak ada kelebihannya. Kata firman Allah. Tetapi kalau ada orang yang jahat kepada kita, ada orang yang menggosipkan kita, ada orang yang membicarakan kita, ada orang yang menjelek-jelekan kita, tetapi kita tetap mengampuni orang tersebut dan tetap bersikap baik kepada orang itu, maka itulah bedanya para pengikut Kristus. Maka itulah bedanya kualitas seorang murid daripada Tuhan. Dan itulah hidup yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Dan kalau itu kita bisa jalani dan lakukan, maka kita tidak mencari berkat, tapi Allah yang berkata, aku akan memerintahkan berkat kepada orang-orang yang hidup rukun seperti ini. Ya, orang yang percaya Yesus, hidup dalam firman, rukun dengan keluarganya, rukun dengan pemimpin rohani, dengan gembalanya, rukun dengan sesama teman-teman seiman, bahkan rukun juga terhadap orang yang membencinya. Maka ketika saudara mencapai hal itu, Allah yang langsung memerintahkan berkat kepada saudara. Sehingga saudara tidak lagi perlu untuk mencari berkat. Tapi sesuai firman Allah bilang, kesanalah aku memerintahkan berkat. Nah, itulah standar kualitas kerukunan yang dimaksud dalam Mazmur 133 ayat 1-3. Pada siang hari ini saudara, firman Allah sudah disampaikan. Mari kita mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Mari kita mau hidup untuk berjuang, ya, membina kerukunan itu, mulai dari diri kita dan keluarga kita. Ya, kalau ada mungkin selama ini kita yang tidak bisa mengampuni kesalahan istri, kesalahan suami, ya, atau kesalahan anak-anak, kesalahan kakak dan adik, mari sesuai firman Allah, ampuni, ya. Karena kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa di sorga pun tidak akan mengampuni kita. Jadi kita harus menjadi pelaku firman. Kita harus hidup dalam kebenaran firman. Kalau ada saudara jemaat Tuhan yang sedang hidup dalam kepahitan seperti tersebut, sulit untuk mengampuni, maka siang hari ini saya katakan, mari rendahkan hatimu. Datang kepada Tuhan, minta kekuatan pertolongan, kuat kuasa Roh Kudus untuk memampukan saudara memberikan pengampunan, ya, dan memaafkan semua orang-orang yang bersalah. Dan mulailah hidup yang baik, hidup yang baru. Kasihilah keluargamu, kasihilah keluargamu. Dan jemaat Tuhan, kalau ada siang hari ini juga, mohon maaf, yang saudara sebelumnya tidak sepakat, tidak setuju dengan pelayanan yang ada di tempat ini mungkin, atau hal-hal di dalam pekerjaan Tuhan, saya mau katakan, mari siang hari ini datang kepada Tuhan. Saudara harus bertobat, mohon ampun kepada Tuhan. Karena kalau saudara tidak mengasihi gembalamu, tidak mengasihi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, engkau tidak benar di hadapan Tuhan. Engkau harus mengasihi keluargamu, engkau harus mengasihi pemimpin rohani. Dan juga jemaat Tuhan, mulailah engkau saling mengasihi, saling tolong-menolong, saling menghargai. Ya, bukan saling menjatuhkan dan saling menjelek-jelekan, tapi kita mari saling menghargai, saling tolong-menolong. Dan yang keempat, yang terakhir adalah, mari
kita mau mengasihi orang-orang yang sudah berbuat salah kepada kita, musuh kita, ya. Apakah dia sesuatu yang sudah berbuat sangat menyakitkan? Mari kita minta kekuatan dan pertolongan Roh Kudus untuk kita dapat mengampuni. Sebagaimana Yesus berkata ketika tergantung di kayu salib, dia berkata, "Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka." Orang-orang yang sudah mencaci Yesus, menyiksa Yesus, memukul Yesus, meludahi Yesus, bahkan menusuk Yesus dengan tombak. Tetapi Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan itulah yang sangat menyenangkan hati Bapa. Apabila saudara dan saya hidup mengikuti perintah Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Saya percaya lewat firman Allah pada siang hari ini, pagi siang hari ini, kalau saudara mau hidup rukun di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memerintahkan berkat di dalam seluruh kehidupan saudara, di dalam seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman yang sudah kita dengar, dan kita percaya bahwa Allah yang akan memberkati kita semua. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami pada siang hari ini untuk hidup sebagai orang-orang percaya yang hidup dalam kerukunan. Kerukunan yang diminta oleh firman-Mu. Kerukunan yang adalah merupakan perintah Engkau sendiri. Dan kerukunan yang dimulai dari diri kami, keluarga kami, dengan pemimpin rohani kami, dengan sesama umat-umat-Mu jemaat, bahkan orang-orang yang membenci dan memusuhi kami. Karena itulah firman-Mu dan Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk melakukan itu semua. Dan kami percaya berkat Allah akan diperintahkan kepada jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Berkat Allah akan diperintahkan kepada saudara-saudara yang hidup dalam kebenaran firman Allah. Bapa yang ada di dalam sorga, berkati seluruh umat-umat-Mu yang sudah menyaksikan dan mengikuti ibadah online pada pagi siang hari ini Tuhan. Berkati dimanapun mereka berada, baik yang ada di dalam rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing. Engkau memberkati. Dan biarlah kiranya firman-Mu boleh tertanam di dalam tanah hati setiap umat-Mu yang kemudian akan bertumbuh, berakar, dan berbuah. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Sekali lagi yang berdoa, berkati pemimpin rohani, gembala sidang di tempat ini beserta seluruh pelayan, koordinator yang ada. Tuhan berkati. Pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Terima kasih. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih, mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat kemurahan rahmat anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, kecintaan dan kasih sayang dalam anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
iman.